Semangat pagi, bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu dilambangkan dengan delta P. Jika zat terlarut yang non-volatil artinya tidak mudah menguap, dilarutkan dalam suatu pelarut, maka tekanan uap larutannya selalu lebih kecil dari tekanan uap pelarut murninya. Misalnya nih, ini adalah air ya. Ini air, biasa sebagai pelarut ya. Tekanan uap dari air ini ya, tekanan uap jenuhnya itu, misalnya kita buatlah ini 10 mmHg misal ya. Ke dalam air ini kita masukkan zat yang tidak mudah menguap atau non-volatil, misalnya nih urea. Tentu ini menjadi larutan urea ya. Tekanan uap jenuh dari larutan urea ini lebih kecil dari 10 mmHg ya. Artinya tekanannya turun. Menurut Rolle bahwa tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dikali P0 ya. Bagaimana dengan penurunan tekanan uap larutan? Penurunan tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol terlarut kali P0. Saya ulangi, P itu tadi tekanan uap larutan, expel itu adalah fraksi mol dari pelarut, P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Delta P itu adalah penurunan tekanan uap larutan, X terlarut itu adalah fraksi mol zat terlarut, kemudian tadi P0 sudah adalah tekanan uap pelarut murni. Bagaimana hubungan delta P, P0 dengan P? Delta P itu tadi penurunan. Namanya penurunan berarti berapa penurunan? Tentu yang besar dikurang yang kecil. P0 itu ya selalu lebih besar dibanding P. Sehingga delta P-nya adalah P0 dikurang P ya. Sekarang Ibu jelaskan tentang gambar ini ya. Mengapa tekanan uap larutan menjadi lebih kecil? Misalnya ini gambar tabung. Pelarutnya kita anggap misalnya air ya. Yang biru itu air. Kita masukkan misalnya terlarut, anggaplah urea ya. Dalam tabung ini, dalam air kita masukkan urea. Yang biru tadi adalah air ya, ini biru air. Yang merah ini adalah urea. Ternyata kita lihat di sini ada interaksi antara urea dengan airnya nih ya, dengan air. Interaksi antara urea dengan air, interaksi antara urea dengan air. Atau dengan kata lain, terjadi gaya tarik-menarik antara molekul urea dengan air. Adanya gaya tarik-menarik itu menghalangi penguapan dari airnya. Karena terjadi menghalangi penguapan air, sehingga tekanan uap jenuh dari larutannya menjadi lebih kecil dari tekanan uap jenuh pelarutnya atau airnya sendiri. Gitu ya. Sekarang Ibu kasih contoh soal supaya lebih jelas ya. Sebelumnya juga saya minta maaf, mungkin dalam video-video selanjutnya kadang Ibu salah ngitung ya. Maklumlah usia lansia kadang kadang konsentrasinya kadang kurang ya. Sekarang nih Ibu kasih contoh soal ya. Semoga kamu bisa memahaminya. Hitunglah tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap larutan glukosa.
dengan melarutkan 90 gram glukosa di dalam 450 ml air. MR glukosa ada, MR air ada, tekanan uap jenuh pelarutnya juga ada. Sehingga sekarang kita mau tuliskan apa saja yang diketahui lambangnya ya. Pertama, tekanan uap larutan itu adalah P ya. Penurunan tekanan uap larutan adalah delta P. 90 gram glukosa ini adalah massa dari terlarutnya. 450 ml air tentu pelarut ya, adalah massa dari pelarutnya. Tekanan uap jenuh pelarut 31 mmHg itu adalah tekanan uap jenuh pelarut, berarti P0-nya. Sekarang ditanya P dan delta P. Pertama kita hitunglah, bisa anggaplah A itu delta P ya. Kita hitunglah pertama delta P. Mencari delta P, rumusnya apa? Ya, delta P itu adalah X terlarut ya. X terlarut dikali P0 ya. Penurunan tekanan uap sebanding dengan fraksi mol terlarut kali P0. Sekarang kita cari berapa fraksi mol terlarutnya. Mencari fraksi mol terlarut, tahu ya rumusnya? Adalah N terlarut dibagi N terlarut ditambah N pelarut. N terlarutnya, mencari N itu adalah gramnya dibagi mR. Tadi terlarut glukosa, masanya 90, mR glukosa 180. Dibagi N terlarutnya tadi glukosa 90 dibagi 180. Pelarutnya tadi air 450 ml sama aja 450 gram dibagi mR-nya 18. Sehingga ini hasilnya 0,5 dibagi 0,5. 450 dibagi 18, 25. Sehingga ini 0,5 dibagi 25, 5 berapa kira-kira? Boleh kamu coba itu. Ya. Hasilnya adalah 0,02. Oke, kita bulatkan ya. Oke. Sekarang kita carilah X delta P-nya. Delta P-nya tadi rumusnya X terlarut dikali P0-nya. Terlarutnya 0,02. P0-nya 31 ya. Oke. Berapa 0,02 dikali 31? Kemarin saya salah ngitung. Ini harusnya 0,62 ya, 0,62 milimeter Hg. Itulah delta P-nya. Sekarang ditanya P ya. P itu tekanan dari larutan. Tadi dikatakan bahwa tekanan larutan lebih kecil daripada tekanan pelarut murni. Berarti pelarut murninya lebih besar. Berarti pelarut murni yang besar dikurang berapa penurunannya? Tekanan pelarut murninya tadi 31 ya. 31 dikurang penurunan 0,62. Yuk, berapa hasilnya? 31 dikurang 0,62 adalah 30 38 mmHg. Oke. Itulah penurunannya. Jadi turun sebanyak 0,62 mmHg. Oke. Semoga dipahami. Saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 331 mmHg. Pelarut murni ya. Jika fraksi mol air 0,6, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan berapa? Sekarang
Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui apa ya. Tekanan uap air murni berarti ini adalah, kalau dia murni berarti ada nolnya ya, berarti ini P0. Jika fraksi mol air, fraksi mol air kan pasti pelarut ya, berarti ini X pelarut. Maka penurunan tekanan uap jenuh larutan, penurunan berarti delta P. Ini yang ditanya ya. Berapa delta P-nya ya? Nah, kita pakai rumus. Mencari delta P, apa rumusnya? Delta P penurunan tekanan uap jenuh sebanding dengan fraksi mol terlarut dikali P0. Kita carilah fraksi mol terlarut. Ya. Kamu harus paham bahwa fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu selalu sama dengan 1. Sehingga fraksi mol terlarutnya adalah 1 dikurang X pelarut. Sehingga 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Karena tadi pelarutnya ada 0,6, oke? Nah, berarti penurunannya adalah, rumusnya tadi ini ya. Masukkan X terlarutnya 0,4 dikali berapa tekanan pelarut murni? 31,8 mm Hg tentunya. 0,4 kali 31,8 adalah 12,72 mmHg ya. Nah, penurunannya tinggi ya. Bisa dipahami ya? Nah, coba nih untuk soal yang ketiga, kamu coba di rumah, coba latihan ya. Semoga kamu paham masa pandemi, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.